ti ruang ya naritu apa ti ruang ya natiwi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Yana tu narampe pandita ta makkada kullu qaulin yuqbalu wa yurad. Naya sinin na warekadai. Wedingi diterima, weditoy ditolak. Sangadin na nasang warekadana sahibu hadal qabr. Penghuni kuburan ini majallo di kuburun Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah narapi siya guruta ri kita ri duaya kita yang dari kitab Sahih Bukhari maktopan ritu kitab Bulughul Maram yaitu kita na tampui warekadana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kanita ri sedi bab oleh ri kita al-i'tisam bil kitab was sunnah ya naritu makatan ni masa ri akorange maktopan ritu ri hadisna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Bab ma dzakara an-nabiy wa hadda 'ala ittifaqi ahli al-ilmi. Sedi bab ri tujunna rampe-rampena Nabi ta sallallahu alaihi wasallam wa hadda 'ala ittifaqi ahli al-ilmi. Ya naritu hadda anjuran dorongan 'ala ittifaq untuk bersepakat mengikuti ahli ilmi ulama. Napakai lori warekadai makada nareko kaita ni pandritata. Si turu ni si bawa akorangi makoto peneritu hadis na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Majepu kita seharusnya berada bersama dengan mereka. Wa ma ajma'a alaihi al-haramani, dan apa yang disepakati oleh al-haraman. Al-haraman yang dimaksud di sini adalah Makkah wal Madinah. Penderitaan Makkah, Makkah yang Makkah tu penderitaan Madinah. Kita mengikuti mereka. Wa ma kana biha, Makkah tu itu bab ini membahas tentang min masyahidin nabiyyi wal muhajirin wal ansar, dari masyahid Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula al muhajirin wal ansar wa musallan nabi, dan musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mimbari wal qabri. Maka tu apa itu mimbarana Nabi ta dan nia kuburuna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Jadi we ba mi kena narampe pembahasan, makanya mi kata narampe natampu hadis. Baik, dibaca hadis mamulana yang naritu makadai al-Imam Al-Bukhari haddatsana Ismailu qala haddatsani Malikun. Yewe Ismail adalah seorang perawi yang dipermasalahkan oleh banyak ulama. Ya, saduq tapi banyak kesalahannya. Akan tetapi kita harus mengetahui bahwa Imam Bukhari adalah orang yang sangat teliti. Dia tahu tentang keadaan tuha guruna. Maka dia yewe hadis sahih, yewe hadis di dialah. Ya. Maka tahu ni roidi nareko maguru ki. Ya. Aja jangan kemudian kita berhenti belajar. Maka ni maka dan nareko mula-mulana ini maguru ki maka cuy ki ri guruta agi-agi na pau da kecuir ni ki aja tak petu bateta maguru koni mon masalahnya. Awal memang kita belajar nasaba dega kepada disengeng aga na pau ada guruta aga na pita angaki da cuy ri ne ki jangan berhenti belajar. Masalah besar itu kalau kita berhenti belajar. Kemudian pada akhirnya selamanya kita taklid tuli macui miki bawa dia disegi makada agar dalilena apa dalil daripada guru kita sehingga dia melakukan ini, ya. Nah ini perlu terutama dalam masalah akidah. Bahkan itu pandritata, ya, dia naloraki taklid terutama dalam masalah akidah kecuci. Minimal iro
Disengi aga alasanna. Dalam masalah akidah, ulama mengharamkan taklid. Pada misalnya aku tanai magi mas sempajang atau magi musambah wang Allah Ta'ala. Magi na salat ko, maka salat to bawa aku jadi salat to kaya. Ya. Dia tidak tahu, tidak ada alasannya sedikit pun. Bahkan secara akal tidak ada apa pendalilan, tidak ada alasan-alasan walaupun hanya secara akal saja. Digagah. Maka ini disesainya penderita haram hukumnya orang yang seperti ini. Minimal disengi secara akal. Kenapa kita beribadah atau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ada dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipakai guna tuh. Ya, dan itu memang diterangkan di dalam Al-Quran. Misalnya narampe pang Allah Ta'ala maka da menenge eng kedua puang. Ya, seandainya ada Tuhan, dua Tuhan di langit dan di bumi selain daripada Allah, la fasadata. Ya, pasti sudah lama langit dan bumi ini hancur. Ini kan akal. Ya, makan akal lengikui. Allah memerintahkan kita, menyuruh kita untuk berpikir. Pikiri kinaseng si bawa madece. Menengeng kedua puang, pasti langit dan bumi ini sudah lama hancur. Sedih lo mapanobosi. Satu mau turunkan hujan. Yang satu denelo. Ini kan secara akad. Pasti sedih mi buang. Ya. Yang satu menghendaki perempuan ini hamil. Yang satu tidak menghendaki. Ya, kursi mulopo pun makepe sih kursi. Karena Tuhan yang satu menghendaki, yang satu tidak. Akal akan mengarahkan kita kepada bahwa sedimi pun. Ya. Minimal seperti itu. Jadi tidak taklid dalam masalah akidah. Apalagi ya komite dulu ini sudah di pengajiannya disetoni maka do yang ke dalil ini. Ya. Padahal ya mudah dalil-dalil dia kita hafal. Ya. Misalnya lagi musompah pang Allah Ta'ala maka magi misal maka sedimi pun maka dia pang Allah Ta'ala maka dah agar nasa pang Allah Ta'ala qul huwallahu ahad. Disesir dalilnya. Padahal tuli dia apalah. Kita hafal itu. Bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Ismail qala haddatsani Malik. Jadi nisanya kata Imam Bukhari tahu siapa gurunya dan memilih hadis-hadis dari gurunya. An Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah as-Salami anna a'rabiyan Jabir bin Abdullah maka ada anna a'rabiyan kesid di Arab. Ya. Ini kalau dahulu kalau disebut Arabian berarti ini Arab-Arab orang yang datang, orang pedalaman, Arab Badui. Ya. Baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang Arab membaiat Rasulullah alal islami atas Islam, membaiat masuk Islam. Fasabal a'rabiyya wa'kun. Lalu kemudian orang Arab ini tertimpa wa'ak. Wa'ak ini adalah humman, yaitu penyakit. Ya. Penyakit panas, ya, pada kumasem demam tinggi panas. Bil Madinati di Madinah. Jajiri wala Madinah tu onronna lasai. Madinah itu adalah tempatnya penyakit al-humma ini. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana sewaktu manipi bermimpi dia melihat seorang perempuan yang rambutnya acak-acakan, ya. Masu ini temabila pergi ke Juhfah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakwilkan bahwa itu adalah penyakit. Dari situ kemudian penyakit ini hilang dari Madinah.
mimpi burukmu itu tidak akan memberikan mudarat kepada. Nikia kalau kita mimpi yang baik itu minallah, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan cerita kecuali ila man yuhibbuka, kecuali orang yang suka kepadamu. Jangan cerita mimpi kecuali kepada orang yang baik akidahnya. Jangan cerita mimpi kecuali kepada orang yang baik husnuzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita mimpi kecuali orang yang kita perkirakan dia ini tidak hasad dan orang yang suka kepada kita. Sebab setiap nikmat itu ada hasadnya. Belum lagi kalau dia suudzon terhadap mimpi tersebut lalu kemudian dia cerita menakwilkannya, kata Nabi SAW, dia itu kejijian. Jadi jangan cerita sembarang menceritakan mimpi ya kepada orang lain. Jadi Madinah ini tempatnya ya dulu penyakit, lalu kemudian dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya ini terjadi sebelum dipindahkan wabah tersebut atau penyakit tersebut bil Madinati. Nah, dan itu diantara keutamaan Madinah. Madinah ini adalah Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara namanya Madinah itu adalah Thibah. At-Thibah. Dan kita bisa lihat kenapa disebut Thibah. Nanti akan di akhir hadis. Faja al-A'rabi dan Ra'a'i yang sudah berbaiat masuk Islam lokasi di Nabita. Rasulullah faqala ya Rasulullah akilni yani abtil bai'ati. Betuanna surona Allah Taala dina jaji bulak aga ajana na jaji ru biasa. Mana kana pura kata mak selenge kena gak lasa. Saya terkena penyakit. Fa'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Ini loh. Ya. Ini membuktikan bahwa Islam ini bukan agama yang orang bisa masuk bisa keluar. Ya. Tsumma ja'ahu oleh si Imam maka ada aqilni bai'ati. Batalkan baiat saya Rasulullah. Fa'aba. Ini loh Nabi ta. Tsumma ja'ahu faqala oleh si Imam maka ada aqilni bai'ati. Fa'aba fa kharajal a'rabi. Maka orang Arab itu keluar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan Madinah, Nasuri. Asli Madinah. Ya. Maka dia Nabi ta innamal madinatu kal kiri. Nayatu Madinah ya, perumpamaannya seperti al-kir. Al-kir itu ya semburan api yang kuat. Ya. Biasa Pak Bulawenge pakai bulawenge. Ya. Itu untuk menghilangkan ya tamfi khabasaha ya karat-karatnya besi atau perak atau emas wayan sa'uti buha dan yang tersisa itu betul-betul yang murninya itu Madinah. Jadi Madinah ini akan mengeluarkan orang-orang yang tidak baik. Ya. Berarti ini ya Ara'il Nabita ya Rasulullah batalkan karena Nasuri Madinah. Dia sabar. Dia tidak bersabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu masukna ya, seperti inilah Madinah akan mengeluarkan kotoran-kotorannya. Ini keutamaan kota Madinah. Makanya kota Madinah di antara kota yang tidak akan dimasuki Dajjal. Kemudian tidak akan masuk ya ta'un wabah. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk al-humma itu dikeluarkan dari kota Madinah. Madinah ini adalah tempat kembalinya agama. Keutamaan yang sangat besar. Lalu kemudian orang-orang maka daya popotopole maguru Madinah. Hati-hati. Pak makalala itu pahana.
Ya biasa. Oke. Yang kelima. Perlu kita tahu kalau kita membaca buku-buku akidah, kenapa di Madinah ini atau di Mekah atau di Madinah ya, itu tidak banyak ditulis tentang buku-buku akidah, tentang penyimpangan-penyimpangan. Tidak sama di negeri-negeri yang lain seperti Irak. Sudah ada ahli kalamnya, sudah ada falasifanya, falsafah-falsafah. Kenapa tidak banyak ditulis? Ulama Madinah tidak banyak menulis tentang buku akidah. Karena akidah di Madinah terjaga. Agak diuki. Masalah apa yang mau kita tulis? Kalau misalnya di Madinah itu akidah itu terjaga, beda dengan di negeri-negeri yang lain. Sudah ketemu ini dengan bercampur dengan pemahaman ini, ya, filsafat, ilmu kalam, campur. Tapi di Madinah tidak. Maka tidak perlu menuliskan buku-buku akidah. Maka kalau kita pun baca kitab-kitab akidah itu kitab tipis, menipis. Dan kalau kita membaca akidah yang sangat mudah dipahami, sesuai dengan fitrah, ya, dena mega pakutana. Seperti itu pelajaran akidah. Maka magin yang mega pakutana, ya, karena sudah bercampur. Pada ini di mega tu pakutana tak yako di tujuna, ya, dalam masalah-masalah akidah, ya, atau hal-hal apalagi di ujian mega lada. Lo ni ba mas sempaja nakutana si makada. Iga sempaja, iga mas sempaja, iga disempajan. Ero, lo ba mas sempaja iga na pakutanan. Ya, maka daru utumu, ya, maloto linromu narik kudemis sengya asi teriman na aten napuange masih sia sempajamu dina na sempajas. Megalada lecu-lecu ada warekada dedi sengi makkada iga po ada yewe warekada gangkana na tiwi makutu maselenge pigo ya gamara. Gamakada kasi makada agasana jenne teluka, haga jenne teluka. Gangkan na din na sempaja. Kama kada agak sana dua temasara telu temaleseng atau telu temaleseng telu temasara dua temaleseng. Gangkan na din na sempaja. Katoma kada sempajang, ya, agak sana sempaja temapetu. Perkataan-perkataan yang dia maka diiga po ada ya. Maka laki aku raga ya. Tanya aku orang hadis gaya. Tanya itu hadis. Perkataan naga Abu Bakar ya. Tanya itu Umar bukan juga. Ali, Utsman radhiyallahu anhu tanya itu kagak po ada ya dalangan tabi'in. Dia gagah. Perkataannya ga orikada naga Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik. Tanya itu iga boleh orekade na TV kipusi. Na penafsirannya tungka-tungka kampo di lokai letoi penjelasannya. Boleh na sompel. Lokani koe lokan letus. Beda semua penerjemahannya tentang memahami ini. Dan itu cenderung membuat orang banyak tersesat dan itu terbukti banyak menyesatkan. Makin sisa cenga sisa cukup letus. Kurangnya terbukti banyak terbukti maka ada ya kalau disuruh mas sempaja padahal ya maka dimaket purana ada enter itu nanti tudaku itu purana mas sempaja ya baru kemudian meremehkan dan merendahkan orang-orang yang menjalankan syariat secara benar ya oh naseng ya dina utetungan sempajanya ya, anu minasa tu syariah mau apa nasi itu? Ya kalau sudah ma'rifah sudah begini. Nabi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam masempaja gangkan na buruk witina. Ya. Ya aku ini dia tetong yang sempajang oh si salam ini. Ya, jadi ambil boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi akidah itu mudah dipahami. Makanya buku-buku akidah yang di Madinah ya atau ulama-ulama di sana menipis-nipis dia karena belum tercampur, masih dalam kemurniannya. Masih dalam kemurniannya. Jadi ini hadis ini membawakan kepada kita bagaimana keutamaan ya, Madinah. Innamal Madinatu kal kiri tanfi khabsaha wa yansa'u tibuha. Wa yansa'u tibuha. Dan akan menyisahkan yang murninya. Paku tanah. Maka apakah orang-orang yang keluar dari Madinah berarti itu adalah kotoran yang keluar? Atau ini khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Patarona Panditata terutama ya kalau dibaca-baca kitab Syarah Al-Bukhari yaitu Fathul Bari yaitu ya napakilori maka iya khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Banyak di kalangan sahabat itu keluar dari Madinah. Ya, bahkan Ali radhiyallahu anhu memindahkan kekhalifahan itu di Kufah. Bahkan Ali meninggal di luar Madinah. Abdullah bin Mas'ud keluar dari Madinah. Banyak sahabat keluar dari Madinah. Ya. Aga pape balinda. Ya. Nasa Panditata. Kalau seandainya orang-orang itu keluar untuk maslahat diniyah, maslahat agama seperti berdakwah dan sebagainya, meninggalkan kota Madinah karena urusan kebaikan, maka tidak masuk dalam hadis ini. Dia natama ilana desa. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang baik. Ya tona tu nasi salangi Panditata maka yang mana afdal itu monroki di Madinah ya harga monroki di Mekah. Mana lebih afdal? Kama saya sama kada lebih afdal di Madinah. Saya sama kada lebih afdal di Mekah. Ternyata maka dari Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi atqakum. Tegi musaddi ngalimu nama deceng tepukmu ya. Bagus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malomo seddi di patatungan perintah ng Allah taala diselesinina papisangkana ng Allah taala maka itu lebih baik ya daripada tempat yang lain. Al-ibratu bittaqwa. Yang menjadi patokan itu ketakwaan. Ya, seperti itu yang dijelaskan ya kedai syarah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang ya ini di Sahih Bukhari, Syarh Sahih Bukhari. Maka dari ibrah yang menjadi patokan itu tetegi disedim megelo sedih tepuk tak. Malomo sedih di patatungan perintahan ng Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya di situ tempat yang sangat baik. Maka dari Imam Al-Bukhari qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Ma'mar an Az-Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah qala haddatsani Ibnu Abbas. Ya. Oleh panguluta Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma. Sapusanna Nabi ta. Sapisanna. Qala kuntu uqri'u Abdurrahman ibn Auf. Kana sewa wattu ubacagang ni Lori Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi tak ya. Falamma kana akhiru hajjatin hajjaha Umar. Ketika haji yang paling terakhir dilakukan oleh Umar, faqala Abdurrahman bin Mina. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata di Mina, "Law syahidta Amiral Mu'minin atahu rajulun." Menengemuitai ya, Amirul Mu'minin Umar bin Khattab, engkana napolei di orwane, qala maka inna fulanan yaqul bahwa si fulan itu berkata lau mata Amirul Mukminin labaya'na fulanan. Seandainya Amirul Mukminin meninggal maka kami akan membaiat si fulan. Ya. Jadi dia menginginkan bahwa pemimpinnya meninggal lalu kemudian dia pilih pemimpin yang lain. Ya. Faqala Umar, maka Umar berkata la aku mannal ashiyata. Sore ini
melokat tetong. Saya mau berdiri di depan semua orang. Fa uhadziru haula'i ar-rahtal ladzina yuriduna ayaksibuhum. Saya akan beri peringatan kepada mereka orang-orang yang ingin merampas, ya, mengambil kewenangan. Qultu, maka daka ya Abdullah bin Abbas, la taf'al. Ajak tafigo. Jangan lakukan wahai Amirul Mukminin. Ini diberikan pertimbangan. Fa innal mausima yajma'u ra'a'an nas yaglimuna ala majlisika. Karena ini musim haji, kumpul orang-orang masyarakat, ya, rakyat dan orang-orang pemimpinnya yaglimuna ala majlis, akan menguasai majelismu. Hati-hati. Fa akhafu alla yunziluha ala wajhiha. Wah, kita orang ni jangan sampai salah paham ni. Lain takatai jadi ucapan yang Amirul Mukminin ucapkan lalu kemudian mereka akan salah dalam memahaminya. Fayutiru biha, lalu kemudian dia menafsirkan dengan sebebas-bebasnya. Fa'amhil, tunda-tunda mui. Hatta taqdamal Madinah, tagangkamna mattamaki Madinah, sampai kamu datang ke Madinah kembali, darul hijrah wa darus sunnah. Fatakhlusa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada madepungan nasi bawa sahabat-sahabatnya Nabi ta minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajir dan ansar. Fayahfazu maqalataka, mereka itu orang-orang yang akan menjaga perkataanmu. Wa yunziluha ala wajhiha, mereka akan memahami sebagaimana apa yang kamu inginkan. Faqala, lalu kemudian berkata, wallahi la akumanna bihi fi awwali maqamin aqumuhu bil Madinah. Demi Allah, sungguh benar-benar akumanna bihi fi awwali maqam aqumuhu bil Madinah. Betul-betul maksudnya najagai. Qala Ibnu Abbas, faqadimnal Madinata. Lalu kemudian kita sampai ke Madinah. Faqala innallaha ba'atha Muhammadan. Lalu kemudian ia berkata, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad bil haq, dengan hak. Wa anzala alaihi alkitab, dan telah menurunkan kepadanya Al-Quran. Fakana fima unzila ayatul rajmi, dan di antara yang diturunkan itu adalah ayat rajam. Ayat rajam ini adalah ayat yang dihapus hukumnya, tulisan dan, ya, dihapus tulisannya dan masih ada hukumnya. Ada serajam. Kalau ada orang yang berzina, kalau masih jomblo berzina, itu dicambuk. Apa dipasu di seluruh kampung. Ya, ini hukuman di dalam Islam. Lalu kemudian kalau jomblo, dia pernah pura boting. Kalau sudah menikah, lalu kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah rajam. Rajam itu dia kerangi, lalu kemudian dia dikuburkan setengah badan, apa dilempar dengan batu-batu, gangkanna mati. Ya. Ini hukuman dunia ini. Bagi orang yang sudah berkeluarga lalu kemudian dia berzina. Ya, lalu kemudian dia berzina. Ya. Ini hukuman di dunia. Kalau kita lihat dan husnuzan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian ini perselingkuhan merajalela? Ya. Cedek-cedek berita kasih selingkuh. Ya. Ada yang selingkuh dengan ini, selingkuh dengan itu dan kenapa? Di antara musibah yang timbul dari tidak diterapkannya syariat Islam. Coba kalau diterapkan syariat Islam. Ada yang kedapatan lalu kemudian mengetahui apa ya, maka peruntukan. Lalu kemudian dirajam, dikubur setengah badan, kemudian dilempar sampai mati. Itu diantara hikmah bagaimana syariat ini akan menjaga kehormatan manusia. Akan menjaga kehormatan manusia. Ya. Kan tetapi sekarang orang lebih gampangkan selingkuh. Lebih menggampangkan pergi di tempat prostitusi. Ya. Dan musibahnya lagi, itu banyak di antara istri-istri yang kemudian membiarkan suaminya seperti itu. Ya, asal dia itu mau boting, iko bawa. Asal dia itu opat dua.
Itu Pak Duha. So, musibah besar. Dia membiarkan suaminya berzina. Padahal kalau engkau salah sana penyakit, dia juga yang kena. Ya. Kenapa? Ya, maka karena dia sangat cinta dengan suaminya. Ya. Tidak seperti itu. Jadi ini musibah yang muncul karena tidak diterapkan syariat Islam tentang rajam. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwa terkadang kebenaran itu atau kebaikan itu datang dari al-mafdul daripada al-fadil. Ya, al-mafdul daripada al-fadil. Di sini maksud al-mafdul, ya, orang yang memiliki keutamaan. Ada dua orang yang memiliki keutamaan, tapi keutamaan yang satu lebih besar keutamaannya. Misalnya Umar bin Khattab dengan sahabat yang lain. Tentu Umar bin Khattab keutamaannya dibandingkan sahabat yang lain itu jauh lebih besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah memberikan hikmah bagi siapa yang Dia kehendaki. Yu'til hikmata may yasha. Ya, makanya ini gunanya kita berlapang dada. Kalau kita madepu-depu ngeni, kita berkumpul untuk kemudian satu urusan, maka hendaknya kita ini berlapang dada. Sebuah perkumpulan misalnya, pengurusan, maka hendaknya semua orang berlapang dada. Nasabak magai, orang-orang yang menjalankannya itu tidak menjalankannya berdasarkan wahyu. Maka dia yesi mupigohe. Walaupun ketika dia menjalankannya, dia ambil dari Al-Quran maupun hadis. Seperti itu. Pada tutuk launa kuman nasuki, maka ya, minyak, bawang merah, bawang putih, tiga diulun no. Yang mana duluan tuh? Ya. Semuanya melihat ke resepnya, ke dia kemana nih resepnya. Tapi yang mana duluan? Tidak semua masakan itu yang turun duluan. Minyaknya dia ulun no, tenya. Ya. Seperti itu juga ketika madepu-depu ngking kesedi urusan, ini sesuai. Ini dalilnya begini. Tapi tidak ada dalilnya bahwa urutannya begitu. Namun maka ada ustadz, ya, yang menjadi ketuanya atau pimpinannya, bisa jadi dia keliru. Walaupun maka dia menggunakan Al-Quran dan hadis. Ya, sebab urutannya itu bukan wahyu. Pun sumbernya adalah wahyu. Ya, bisa dipahami? Dia mengambil dari Al-Quran dan hadis tentang bagaimana cara menjalankan. Tapi urutan-urutannya itu kan bukan wahyu. Bukan wahyu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa saja dia salah. Harusnya ini dulu, baru ini dulu. Seperti itu. Makanya semuanya harus berlapang dada. Bahkan Amirul Mukminin itu berlapang dada menerima masukan dari sahabat yang lain. Dan dari sini juga pentingnya kita menyampaikan bahasa fikih di dalam berbicara, berbahasa. Ada tempat kita bisa menyampaikan, ada tempat kita tidak boleh menyampaikan. Ini tentu ijtihad masing-masing dari orang yang berbicara. Seperti misalnya kita mau membahas satu permasalahan lalu kemudian ada orang kasih saran, bilang Ustadz, kalau itu masalah ini jangan dulu dibahas di sini di kampung karena ya pucai itu tapi koi. Kalau masalah itu yang dibahas, mungkin perlu bahasan-bahasan yang lain dulu sebelum masuk di pembahasan bahasan penguatan. Maka ya itu masukan yang bisa dipertimbangkan atau harus dipertimbangkan ya untuk kemaslahatan. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian seorang pemimpin itu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Seorang pemimpin tidak boleh terpengaruh dengan suara-suara rakyat. Ri'a'an nas. Tetap dia harus mengambil keputusan sesuai dengan ilmu pengetahuannya. Sesuai dengan ilmu-ilmu yang dia ketahui dan saran-saran dari orang-orang ahli kepadanya. Ya. Bukan dari orang-orang yang tidak tahu perkara. Hanya karena menginginkan suara misalnya, nah curi mana? Hancurlah negeri ini. Ini penting juga kita di musim-musim pemilu begini, ya, hendaknya kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga tepat tak? Nah, sebab Mega tu di musim-musim seperti ini dia jual akidahnya. Lagu ikai kinangin. Kenapa terlalu yakin dengan calonnya? Kedai kumin renasi pasti. Kedai cengi bone. Ya, kedai cengi Sulawesi. Siapa yang jamin begitu? Bahkan maka dia firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gadan." Jangan sekali-kali engkau mengatakan besok pasti saya lakukan ini. Itu tidak boleh. Illa an yasha Allah, sangadinna na puelo ng Allah Ta'ala. Akhirnya dia aku minrek muka. Dia insyaallah nah. Ya, ini orang yang mau dipilih. Lebih pilih orang yang memilih. Akhirnya dia aku minrek yu codoin. Ya. Jadi ada memastikan sesuatu yang tidak pas. Itu masalah akidah. Illa an yasha Allah. Kecuali nareko na puelo yu ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi aku memang sudah berurusan dengan pengawal-pengawal spiritualnya Asandro Asro agak sana prediksi-prediksinya ini datang ke sana ke maga tu diita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan calon-calon pemimpin kita dari hal-hal yang seperti itu. Jangan jual akidah. Kemudian jangan jual persaudaraan. Kata Allah Ta'ala, ya innamal mu'minuna ikhwah. Nah iya tu matepe pada apa dorona mana? Ya. Faslihu baina akhwaykum. Maka damaikanlah di antara saudaramu ya si boko-boko rengi. Coba. Kalau kita sekarang ya kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, justru di Pasir Bokorengi orang-orang yang selama ini bersaudara. Ini dampak dari hal-hal yang seperti ini. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma mawalli alaina khiyarana. Ya Allah, pilihkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang terbaik. Pemimpin-pemimpin yang terbaik. Kamu tahu itu? Ya. Boleh kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kasih letak di CD kita yang kita Bulughul Maram. Alhamdulillah pembahasan dari tujuannya sempajang dan sekarang masuk di pembahasan sujud tilawah. Ya, sudah berakhir tentang sujud sahwi. Di semana ini sujud sahwi. Maka dia itu sujud sahwi sujud nasabak takkalu paki. Ritujunna waji'e ya rega rukunna sempajangi. Jadi nareko dia lupai sesuatu yang wajib agar dia sewajib pada wajib. Ya, wajib yaitu sesuatu yang wajib kita lakukan, tapi kalau ditinggalkan karena lupa, salat tetap sah. Dan tidak perlu diganti. Kalau rukun yang merupakan menjadi syarat rukun ya kudedi boleh dia sesempajangi. Dan kalau ditinggalkan harus diganti. Pada yang wajib salat itu adalah tahiyat pertama. Ya. Kalau misalnya salat itu memiliki 2 tahiyat. Yaitu nareko datung ketungkas selewi tinggalkan itu batal salat. Dia sesempajangi. Kada selibawan ni matu sujud sahwi.
Jangan di tahiyat minta bawah, masuk sujud sahwi bawah ni matuk. Itu salat tidak sah. Tapi ya kalau kita lupa, maka bisa diganti sujud sahwi. Sujud sahwi saja. Tapi kalau rukun yang kita lupa harus mengganti, lalu kemudian juga ditambah sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu kesimpulannya bisa dilakukan sebelum, bisa dilakukan setelah. Ya, sebelum salam dan setelah salam. Sebagian ulama mengatakan nareko lebih ya, go sampajata, maka salam dulu baru sujud sahwi. Nah, sebab magai nareko sujud sahwi ki sebelum salam, adik mega itu tambahan lah. Baik. Kalau kurang, maka sujud sahwi itu sebelum salam. Ya, sitin aja nah sebab kurangnya mengi. Nekia ini adalah pandangan. Ra'yun, pandangan, pataro ada. Ya, apa kesana bagus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Akan tetapi dalile tetap majelok maka ada wedding di pigok sebelum, wedito setelah. Walaupun itu tidak ada masalah kurang atau lebih. Bisa dilakukan sebelum, bisa juga setelah. Baik, kita sambung setelah azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Wa an Abi Hurairah qala ri panguluta Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala makada sajadna ma'a Rasulillah. Kana sewattu mabir jama'a ki sujud ki sebawa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayattu nabacana idza as-sama'u insyaqqat. Ya, idza as-sama'u insyaqqat al-insyiqaq. Ini surah ada sajadahnya di situ, kesujudan kan. Ya, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Terpresai. Ketuk-ketuk gambar sana masigi ya, itu tempat sujud. Sujud ki. Rasulullah sujud di situ. Waqra bismi rabbika, dan ketika membaca Iqra bismi rabbika. Ini ayat terakhir. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ketuk gambar sigi. Itu sujud tilawah. Ya, hasanah. Baik.
Ya, supaya ada gambaran. Ya, kalau tulis supaya dipraktekkan. Sujud tilawah. Baik. Ini di rakaat. Ya, jadi saya jamaah tak yakukan bukan sana. Wani Jumai, subuh Jumai itu ni semana ni tu. Ya. Tapi biasanya ini yang jarang kita temui yaitu di salat-salat yang lain. Jadi seandainya kita mau sujud tilawah di semema ni maka dah jemaah tu baca tapi dangi jamaah. Misalnya istaqimu atau telempuri bersita tapi si rapuk jejita insyaallah matu di rakaat mamulan nang ke sujud tilawah. InsyaAllah matu di rakaat maduan nak engkau sujud tilawah. Tapi ngeri memang ni supaya dia tasil lah maka dah agak sih. Ya. Tapi ya kota janji wi tapi gaui. Jaki dia tapi gaui. Alina nalu pun maka dia gini sujud tilawah ya. Mata jeta aja ni dia agak balik. Ya. Jadi seperti itu. Coba sujud tilawah. Baca surah ya. Kalau kita sama unsyakat ini yang biasa kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini contoh yang pertama. Ya, yang pertama adalah di akhir surah seperti ini. Ya. Kalla sampai ya. Pengupuna terakhir. Kalla la tuti'hu. Ya. Sujud. Apa bacaan? Semua hadis tentang bacaan sujud tilawah hadis lemah semua. Semuanya hadis yang dhaif. Ya. Agak dibalik dibaca. Subhana rabbiyal a'la. Ya, bacaan yang sujud. Subhana rabbi dan doa-doa sujud yang lain yang bisa kita baca. Tapi semua ya, dalil tentang itu adalah hadisnya dhaif. Sama dengan sujud ya sujud tilawah. Sujud sahwi juga begitu. Bahasa contoh. Ya. Ini ya. Lalu kemudian ya ini cara yang kemudian bangkit Allahu akbar. Jadi agak nanti kau. Nah, ketika seperti ini, dia boleh membaca surah yang lain, sambung. Bismillahirrahmanirrahim, sambung. Jadi dia sambung ke surah yang lain. Pak tasil ngama maka dia persis sujud, ruku sih. Ya, kan biasanya ya kok ya agak sana sujud tilawah, ya agak sana sampai kepada sujudnya itu naik, lanjut baca ini ruku sih memang. Ya, tayyib. Jadi yang pertama bisa langsung ruku seperti tadi. Coba sujud dari sujud. Ya, bangkit. Baik. Kemudian apa namanya tumaknina langsung ruku. Allahu akbar. Ya, boleh seperti itu. Langsung ruku. Boleh juga tadi tapi bangkit dari ruku. Boleh juga baca surah sambungannya. Ya, seperti itu. Itu adalah sujud tilawah. Baik, syukran. Kapan sujud tilawah ini dilakukan? Kalau imamnya sujud tilawah, ya dia ajar. Ya, maka dia pada baca. Namun nak baca ya dia nak sujud ada tu sujud ini. Ya. Maka dia nak lupa apa yang Pak Imam ya ngeramu. Ya. Itu hukumnya sunnah. Sebab itu Nabi tak engkan sujud engkan dek. Ya, pada dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maka ada Sad, surah Sad laisat min azaimis sujud. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Laisat min azaim artinya dia itu nak melesi ya. Ya, tidak kuat di situ anjuran atau perintahnya sujud.
Tapi pura nang kawita Nabi tak sujud ketika membaca surah Sad. Terperiksa surah Sad di mana di situ. Tapi sebagian ulama mengatakan surah yang ada pada surah Sad itu bukan sujud tilawah tapi sujud syukur. Makanya nasi salang itu kan ditata, maka ada 14 ini jumhur. Ya, 14 tempat dalam Al-Qur'an, sisa maka ada 15 tempat. Yang ke-15-nya itu surah Sad. Yang itu nasi salangi panditata, sisa maka itu sujud syukur di situ, bukan sujud tilawah. Lalu kemudian hadisnya masih dari Abdullah bin Abbas, maka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, surah An-Najm, ya Nabi ta'utun bacana sujud. Kemudian hadisnya Zaid bin Sabit qala qara'tu 'ala an-nabiy an-najm, kan sewaktu bacaannya Nabi surah An-Najm, falam yasjud fiha, dia na sujud Nabi ta. Dia na sujud Nabi ta. Rukui maka narek koto baca dia na sujud aja tasujud. Misalnya kita orang baca Al-Quran, lalu kemudian kita mendengar, oh ayat sejadah, jangan tersujud ini. Ya aku dia nak sujud, tahu mak baca. Mas sujud itu mak baca, ditoki ini sujud. Ya. Yang ini akan nasi waktu nak baca angin nabita, dia nak sujud nabita. Kemudian hadisnya dari Khalid bin Ma'dan, maka dah fudilat suratul haji bisa ini, bahwa surah Al-Hajj itu 2 sujud nah. Tapi ini hadisnya dhaif. Kemudian ada tambahan faman lam yasjudha fala yaqra'ha. Ya dia melo sujugi aja langsung baca surah Al-Hajj. Ini juga hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Ketu dia hadis yang melemah. Maka kada hadis yang melemah. Orang-orang yang menisbatkan kepada Nabi itu adalah orang-orang yang hafalannya. Biasa si sapi-sapi beringaranna. Maka kemudian orang-orang ini disebut lemah hafalannya, tidak diterima ketika dia menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau matoha tahu na puji to makara-karang nasa makare boleh nabita pada denengka. Denengka na po ada nabita. Hati-hati ini dalam keutamaan surah. Hampir semua keutamaan surah itu pernah diletakkan di situ hadis-hadis palsu. Ya, yang ditulis atau diletakkan oleh namanya Nuh Al-Jami. Yang itu dia gelisah lihat orang-orang jauh dari Al-Qur'an. Akhirnya dia buat hadis-hadis palsu untuk keutamaan-keutamaan setiap surah. Nah, ini yang suka ajarkan orang ini baca-baca tentang surah-surah, hati-hati. Kebanyakan itu hadis palsu. Kebanyakan hadis palsu. Akal itu tuh. Sila ada toni matu maka malakangi pakutana paling reser mundri. Ya, karena jadi amalan-amalan hati-hati. Pastikan dulu maka dah sahih, ya kau sahih besok ni. Tapi kalau tidak sahih, akal itu tuh. Bila ada tuan ni matu TV kasih balik mamasang. Ya. Namun saya digeramu di TV, yang penting ulawang. Ya, begitu. Kalau kita dalam beribadah. Namun maka dari salat ini saja yang saya jaga, tapi itu jelas sumbernya ya tuan rahmatu. Diruntuk resur munrin nafang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadisnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka ya ayuhan nas, innama namurru bis sujudi. Kita melewati sujud, faman sajada faqad asaba. Nareko sujui ayat yang ada sujudnya, maka dia asabah. Cocoki lolongan ni apalang. Wa man lam yasjud fala isma alaihi. Yang tidak sujud tidak ada dosanya. Jadi ini hukumnya sunnah. Rawahul Bukhari. Wa fihi, dan di dalamnya innallaha lam yafridis sujuda illa an nasya. Allah tidak mewajibkan sujud tilawah kecuali kalau kita mau. Nareko meloki silahkan sujud tilawah. Ya. Itu hukumnya sunnah, sama dengan subuh Jumat itu hukumnya sunnah. Nah sebab si satu ya ini umat Islam maka di sini sesempoja subuh Jumat. Magiro Pak imatunya si anu nak baca. Ya, sujud tilawah. Di sini sujud tilawah nas. Diulangi sempajang. Nah, ini tidak benar. Sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Kemudian hadisnya datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maka yara Nabi ta yaqra'u alaina al-Qur'an. Bacaan ki Al-Qur'an fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajada. Kalau melewati ayat sajdah maka Nabi bertakbir lalu sujud dan kami sujud bersamanya. Ini hadis mungkar. Ya. Hadis ini adalah hadis mungkar. Ada tambahan kabbara itu. Maksudnya kalau sujud harus takbir. Ya. Itu apa namanya? Yang berkaitan dengan ini hadisnya lemah. Tapi ada hadis umum, maka da'iran nabita
tidak bergerak turun dan tidak bergerak naik kecuali dengan takbir. Ini hadis umum, ya, atau secara umum perbuatan Nabi SAW. Ada yang seperti itu. Pada Meloki Majid, semua hadis tentang baca bismillah sebelum wudu itu dhaif, lemah. Apakah kita tidak boleh baca bismillah? Tidak begitu. Nasabah ada dalil umum bisa kita gunakan ketika kita melakukan setiap kebaikan. Ya, biasanya seperti itu. Lalu kemudian hadisnya datang dari Abu Bakar bahwa Nabi SAW kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillah. Ini masuk pembahasan sujud syukur. Yaro nabita narekona polei anu pakaririo ya apa sesuatu yang menyenangkan dia maka Nabi sujud. Ini sujud syukur asalnya. Ya, percampuran. Dua terakhir. Hadisnya datang dari Abdurrahman bin Auf, maka dah saja dan Nabi yara Nabi tasujud fa ta'ala sujuda. Lalu kemudian Nabi memanjangkan sujudnya, summa rafa'a ra'sahu, lalu kemudian Nabi mengangkat kepalanya bangkit dari sujud, lalu kemudian mengatakan inna Jibril atani, sungguhnya Jibril datang kepadaku, fabasyarani, memberikan kabar gembira kepadaku, fasajadtu lillahi syukran, saya sujud syukur. Kemudian yang terakhir hadisnya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, maka dayara Nabi ba'atsa Aliyan, mengutus Ali ke Yaman. Lalu kemudian disebutkan hadisnya, qala fakataba Aliyum bi islamihim. Ali mengirim surat tentang keislaman mereka, tamak seleng. Falamma qara'a Rasulullah al-kitab, ketika Nabi membaca surat itu Nabi gembira, kharra sajidan, Nabi langsung sujud syukur. Sujud syukur, ya. Ya, sujud syukur ini buktinya sempajan. Tidak disyaratkan seperti syarat salat yang kena majinnya dan sebagainya, tidak. Tapi ini sujud semata-mata ketika kita mendapatkan kebahagiaan dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Magangkan ini insyaallah disambusi pada pertemuan selanjutnya ritujun sempajas sunnae. Umarin awriki Allah taala umur malampi mabaraka atau pada angkasikin apa siruntu ritujunna dicenge meringkali ngariaya nama ketum betul hadasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.